Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang, hari ini kita sudah sampai di Desa Wanakaya, Kecamatan Hargelis, Indramayu, teman-teman. Nah, kita sedang berada di kebun Duren Sultan Desa Wanakaya, Kecamatan Hargelis, Kabupaten Indramayu. Iya, tepat sekali, teman-teman. Ini adalah lahan atau kebun durian milik Pak Kuwu Sunadi. Nah, hari ini kita datang ke sini dalam rangka memenuhi undangan beliau nih, karena ada beberapa kerjaan yang akan kita kerjakan sama-sama. Oleh karena itu, kita datang ke sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat di video kita yang dulu sekitar hampir 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah kita buat video di kebun ini itu tanggal 4 Desember 2022. Berarti sudah hampir ketemu Desember nanti, berarti sudah 2 tahun, teman-teman. Waktu itu kebetulan di kebun ini ada durian oci berbuah di usia 18 bulan dari bibit 1,5 meter, teman-teman. Nah, di dalam video itu cukup ramai ya, teman-teman. Ada yang bilang, wah nanti juga pohonnya akan bermasalah kalau sudah berbuah, karena pohon masih relatif muda, kecil, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah, karena kita ada diberi kesempatan untuk bisa datang kemari lagi, maka kita akan lihat seperti apa kondisi pohon-pohonnya yang sudah berbuah di pada saat tanggal 4 Desember 2022 kemarin. Karena usianya setelah berbuah di 4 Desember 2022, hari ini kita buat video ini di akhir bulan April ya, Mas Hendy ya. Akhir bulan April, akhir bulan Mei ya. Akhir bulan Mei 2024. Lebih tepatnya di tanggal 28 Mei 2024, kita akan ajak teman-teman semua jalan-jalan ke kebun untuk melihat kebun atau pohon-pohon durian yang ada di sini, teman-teman. Nah, sebagian bibit yang ditanam di sini adalah bibit-bibit kiriman dari kita ya, teman-teman. Jadi kita akan lihat kondisi pohon setelah berbuah relatif kecil. Pohonnya begitu ya, maksud saya ya. Nah, teman-teman, ini kebetulan sedang dipotong rumputnya sehingga nanti akan kelihatan bersih begitu, teman-teman. Mas, hati-hati. Nah, tadi kita dari sebelah sana ada saungnya, teman-teman. Nah, kita masuk ke area sini, sudah ada pohon durian bawor, teman-teman. Ini bawor yang menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Kuwu itu usianya sudah 4 tahun ya, 4 tahun, teman-teman. Begitupun juga dengan di sebelah sini ada musangking yang luar biasa. Nah, barangkali teman-teman ingat waktu itu pohon yang sedang berbuah atau oci yang sedang berbuah itu ada di sebelah sana, teman-teman. Nah, harapan saya video ini sekaligus menjadikan atau menjadi referensi buat teman-teman yang ingin nanam di area atau wilayah Indramayu dengan kondisi tanah yang barangkali teman-teman daerah Hargelis itu sudah sangat paham dengan kondisi tanah di sini. Nah, selain informasi, teman-teman, barangkali ada yang belum tahu begitu, bahwasannya dulu itu tanah di area kebun sini itu sempat dikeruk ya, sempat digali untuk proyek strategis di Kabupaten Indramayu, kalau tidak salah begitu ya. Jadi topsoilnya itu sudah dikeruk, sudah diambil, sehingga tersisalah tanah yang bagian atas di kedalaman kurang lebih 3 meter waktu itu. Karena dulu ini hamparan tanah itu tinggi dulunya tinggi, tapi sudah diambil topsoilnya, sehingga yang tersisa hanyalah tanah yang bagian dalam yang modelannya itu seperti hampir kayak tanah liat. Kalau dia kemarau, dia bisa sampai retak-retak begitu. Kemudian kalau hujan, itu tanahnya bisa lengket sekali, teman-teman. Nah, untuk pohon durian atau untuk kebun durian, hal-hal tanah model seperti itu agak sulit, tetapi Pak Kuwu Sunadi berhasil
mengolah begitu, kira-kira bahasanya begitu teman-teman ya, berhasil mengolah dan ditanami durian, kemudian bukan hanya tumbuh begitu, tetapi juga bisa berbuah. Dan sekali lagi, buah yang dihasilkan dari kebun di sini dengan tanah yang seperti yang saya bilang itu, rasanya juga enak teman-teman. Nah teman-teman, mungkin ada yang nanya begitu, mana Pak Kuwunya teman-teman, kok nggak hadir? Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan Pak Kuwu terkait dengan apa saja yang dilakukan di kebun sini sehingga menghasilkan pohon-pohon yang begitu baik dengan buah yang baik juga, tentunya di kondisi tanah yang boleh dibilang ekstrim teman-teman, seperti itu. Ayo kita lanjut Mas Hendy. Nah sebelah sana teman-teman ya, itu ada bawor, kemudian ada duri hitam dan mosaking tentunya teman-teman. Nah ini dia, ini mosakingnya juga sudah mulai terbentuk sebenarnya. Untuk ukuran usia 4 tahun ini boleh dibilang sudah keren sih teman-teman. Nah informasinya Pak Kuwu hari ini sedang pelantikan atau serah terima jabatan kemarin teman-teman. Karena kemarin di bulan Februari itu seharusnya udah selesai begitu, namun karena ada kebijakan atau ada revisi undang-undang dan seperti itulah, kita nggak tahu, maka hari ini beliau sedang sertijab atau serah terima jabatan teman-teman. Nah termasuk pohon ini ya teman-teman, dulu pohon ini juga sudah berbuah. Nah hari ini kurang lebih 1,5 tahun setelah berbuah, alhamdulillah pohonnya juga masih terlihat baik-baik saja dan masih lebat juga kan gitu teman-teman, seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang di komenan kemarin ya, yang bilang wah itu juga pohonnya mati kalau udah berbuah. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa lihat bahwa pohonnya masih sehat-sehat dan subur-subur. Ini duri hitamnya Mas, awas banyak duri. Ini namanya putri malu teman-teman, nggak tahu di putri malu atau malu-malu ini kayak gini Mas. Tuh, hati-hati, rumputnya cukup tinggi ya teman-teman. Nah ini juga kemarin berbuah ya teman-teman. Nah sekarang alhamdulillah pokoknya juga masih baik-baik aja tuh gitu ya. Artinya ya kita sengaja buat video ini supaya teman-teman tahu nanti ya. Jadi nggak asal komen yang tidak membangun begitu komennya teman-teman. Nggak apa-apa kalau memang ada yang kurang, teman-teman boleh kasih masukan, karena tujuan kita kan sama-sama pengen membuat dunia perdurianan di Indonesia ini bergairah dan harapannya tuh hasilnya bisa bagus, sehingga komen-komen yang membangun tidak masalah, bukan komen-komen yang mengolok-olok seolah-olah apa yang terjadi itu merupakan sesuatu yang kurang pas atau seperti apa. Itu yang sebenarnya kurang oke sih menurut kita teman-teman. Oke, nah saya agak heran di sini ya teman-teman ya. Justru di sini mosangking tuh bisa tumbuh dengan baik dan tidak ada keriting-keriting segala macam gitu-gitu teman-teman tuh. Bisa bagus gitu dia model mosangkingnya. Nah nanti mungkin kita akan tanya nih, dari 3 jenis ya, setidaknya ada bawor, mosangking dan juga duri hitam, mana sih yang paling boleh dibilang di kebun ini yang paling oke lah begitu, kira-kira jenis apa sih? Saya lihat kalau mosangkingnya tuh bener-bener rimbun sekali dan batangnya keker-keker gitu teman-teman. Nah kebetulan di sini ada tanah yang nih Mas Hendy nih tanahnya udah begini teman-teman ya. Kalau kering dia sampai retak-retak seperti ini, kemudian kalau hujan lengketnya kayak gitu tuh Mas Hendy, kasih lihat. Nah itu tuh modelnya kayak gitu teman-teman, tuh kayak tanah liat begitu. Nah mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman dengan tanah yang seperti ini,
Nanti teman-teman bisa komen gitu ya teman-teman. Tuh, musangkingnya keren-keren di sini, modelnya gempal-gempal gitu, musangnya pendek tapi lebat sekali teman-teman. Ini musangking, ini duri hitam, sorry, gitu ya. Ini juga duri hitam. Kalau bawor di sini ya seperti di tempat-tempat yang lain gitu ya, bawornya sangat istimewa di sini teman-teman. Tuh. Ya pohon ini juga kemarin berbuah. Terus sekarang masih baik-baik saja pohonnya. Tuh kalau lihat pohonnya kayak gitu Mas Indi, wah kayak cemara gitu ya Mas Indi ya, luar biasa. Nanti sambil diambil itu buat thumbnail ya Mas. Nih, ini bawor juga kemarin kalau nggak salah nih yang ada buahnya nih, gitu. Ini kalau teman-teman ada di video saya nih, pohon ini juga berbuah kemarin. Kita mau samperin. Ya, sekarang belum berbunga nih. Kemarin informasinya baru di treatment pupuk pembuahan atau menghadapi masuk masa pembuahan, tapi belum ada keluar bunga. Setidaknya ini pohon masih baik-baik saja setelah berbuah pada 1 tahun yang lalu. Tidak ada tanda-tanda pohon mau mati begitu, belum ada. Mudah-mudahan jangan gitu. Nah, yang di sini malah ini subur sekali teman-teman. Ini sekali lagi ini duri hitam. Ini duri hitam ya. Pohon ini tahun kemarin nggak tahu berbuah apa enggak, tapi sekarang pohonnya masih baik-baik saja. Memang kalau mau di treatment sih sepertinya ini udah ready gitu ya teman-teman. Ngelihat batangnya udah sebesar ini teman-teman. Usia 4 tahun dari bibit 1,5 waktu itu, 1,5 meter waktu tanam 4 tahun yang lalu. Sekarang batangnya sudah segini dengan kondisi percabangan atau ranting yang sudah besar-besar dan rasa-rasanya sudah mampu untuk menampung buah. Begitu. Ini Mas, ocenya Mas, keren ya Mas. Tuh. Nih. Nah ini udah bisa buat berteduh nih teman-teman nih. Wah mantap nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman dengan adanya video ini bisa dijadiin referensi ya buat teman-teman yang mau tanam, yang mau rawat gitu ya. Kalau teman-teman tak lahannya subur atau tanahnya nggak seperti ini, mungkin akan lebih baik lagi pertumbuhannya. Nah sebelah sini ada blok super tembaga kalau nggak salah ini. Kita nengok sebentar Mas. Mas, hati-hati Mas. Nah sebelah sini adalah blok super tembaga. Ya waktu kita datang kemarin itu ini baru dibuka, sekarang udah ditanam, pertumbuhannya cukup bagus seperti itu. Tapi kita mau ke belakang sana, kita mau fokus pohon-pohon yang besar ini yang kemarin sudah pernah berbuah. Kita akan lihat ke sana teman-teman, karena yang blok yang ujung sana itu yang usianya sudah 5 tahun, bawarnya udah gede-gede teman-teman. Pohon-pohonnya udah gede-gede. Ini musangking kayak bermasalah ini, kuning. Ini oce juga kemarin berbuah, sekarang masih sehat. Halo Pak, ngarit Pak. Nih ocenya teman-teman. Nih ocenya juga lebar-lebar banget batangnya. Kita lewat sepintas-sepintas aja teman-teman ya, biar nggak terlalu lama, nanti nggak kejangkau semua, soalnya masih banyak betul. C.
Nah, kedepannya juga teman-teman, rencana kami Republik Bibit dengan Pak Kuwu mungkin akan menyediakan bibit juga di sini buat teman-teman yang mungkin berada di wilayah Hargelis khususnya dan yang lebih dekat kemari begitu, nanti boleh merapat kemari untuk pemesanan bibitnya. Nanti kita beri informasi. Kemudian yang jelas kualitas bibitnya insya Allah sama baiknya dan sama validnya karena memang bibitnya dari kami begitu. Plus spesial karena untuk teman-teman yang berada di Hargelis misalnya begitu atau di area Indramayu, nanti teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak tahu caranya penanaman atau barangkali dengan karakter tanah di sini seperti apa begitu, nanti akan dibantu oleh Pak Kuwu terkait masalah pupuknya, kemudian persiapan sebelum tanam dan lain sebagainya teman-teman. Jadi tujuannya itu Pak Kuwu itu memang beliau agak concern di area sini sebab ingin memajukan dunia perdurianan khususnya di Kabupaten Indramayu teman-teman. Gitu, setidaknya dengan adanya kebun durian ini dengan kondisi tanah yang tadi saya sudah sampaikan hampir sudah tidak ada top soilnya begitu, namun dengan upaya yang dilakukan bisa menghasilkan pohon durian yang baik-baik seperti ini, bisa yang subur-subur seperti ini teman-teman. Begitu. Ini sih keren sih powernya nih gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau jalan-jalan ke kebun sini, mau belajar tentang caranya merawat, belajar tentang caranya menanam, barangkali memupuk dan lain sebagainya, nanti boleh datang kemari teman-teman. Nih OC-nya nih. Gua lugal ini teman-teman. Ini udah bisa buat ngumpet di sini nih. Nih. Batangnya udah segede gini teman-teman. Keren ya teman-teman nih, batang rantingnya udah gede-gede kayak gini. Ini kalau di treatment sih mungkin udah boleh nih, udah tahun ini kayaknya bisa banyak nih buahnya nih kalau di treatment nih teman-teman. Iya teman-teman, udah punya buah OC sebesar ini belum nih kira-kira nih? Keren sih nih, alhamdulillah nih teman-teman, pohonnya bisa keren kayak gini. Skip dulu mas, sebentar mas, stop. Ya teman-teman, bukan hanya duri hitamnya tetapi juga musangkingnya ya, seperti saya bilang di awal tadi, musangkingnya juga terlihat begitu bagus dengan ranting yang begitu rimbun begitu. Istimewa ini sih teman-teman nih. Dan infonya musangking di sini itu jarang yang gagal di kebun ini begitu ya. Kemarin panen itu hasilnya top semua gitu. Justru kemarin yang belum perform itu duri hitamnya, rasa duri hitam itu masih biasa-biasa aja, belum sampai yang nonjok banget begitu teman-teman. Tapi kalau musangkingnya udah mantap sih info dari ownernya. Nih batangnya mas sudah besar kayak gitu tuh mas. Duri hitam kelihatan nih batangnya. Nah ini nih, saya coba ambil video dari sebelah mana mas biar kelihatan mas betapa rimbunnya ini pohonan ini. Keren sih ini, luar biasa. Mantap nggak mas? Nih kawan-kawan ya, kalau punya kebun seperti ini pasti betah di kebun deh walaupun panas-panasan. Apa lagi ini nih mas Hendy nih. Pohon bisa gini ya, jadi kayak batangnya nggak kelihatan, batang pohonnya ketutupan daun semua. Dan ini teman-teman, bukan hanya lebat tapi daunnya juga sehat-sehat, hijaunya pekat seperti ini kan. Ini pertanda pohon sehat loh, rantingnya juga kelihatan ya tuh. Ini udah bisa buat santai begini ya. Masya Allah teman-teman ya, di sini adem di sini teman-teman, bisa buat neduh dan nih sambil minum
Ngopi di sini mungkin gitu ya. Sini tuh panasnya luar biasa teman-teman. Kita buat video tuh 2:30 panas. Udah keren banget. Kita udah ngumpet di sini udah nggak kelihatan ya mas. Tuh, tuh, udah nggak kelihatan. Mau saking mantep. Kok ini duri hitam. Saking kalau udah jadi gitu bentukannya wah, nyenengin sih. Udah kayak di luar negeri ya teman-teman. Ini sedang yang ini yang lagi berbunga nih. Udah mulai berbunga duluan malah itu tuh. Coba lihat sini mas. Nih. Mas, mau senggol mas. Tuh, udah mulai berbunga. Wah, keren sih ini. Mudah-mudahan jadi nanti ya teman-teman ya. Ini juga duri hitam. Ya, kita nggak tahu nih paku memang sengaja nggak dipruning bawahnya gitu apa gimana, nanti kalau ada kesempatan kita akan coba bincang-bincang dengan beliau ya. Tuh mas, sangkingnya. Ini oce. Ini musangking lagi. Wah, rata-rata bentukan musangkingnya di sini bagus, mantep. Mas, lompat kodok mas. Bawor. Bawornya malah di sini tangkainya pendek-pendek ya bawornya di sini teman-teman. Nggak kayak musangkingnya duri hitam itu panjang-panjang, tapi bawornya malah rantingnya pendek-pendek di sini nih. Tumbuhnya malah ke atas. Kalau musangking tengok tuh teman-teman. Ya nggak? Lebat gitu kayak pohon beringin ya mas Hendy ya. Nggak mau satu layar mas. Nih, beuh, mantap men. Ya intinya pohon yang berbuah tahun lalu hari ini setelah 1,5 tahun tidak masalah ya teman-teman ya. Gitu. Kita mau ke blok ke belakang sana yang bawornya udah besar-besar. Nah, ini teman-teman, ini adalah blok atau tempat tanaman durian awal di kebun Pak Kuwu nih. Totalnya ada kurang lebih 20 pohon di blok sini. Cuman semuanya jenis bawor. Jadi waktu itu belum begitu ngetop jenis-jenis seperti musangking maupun duri hitam atau bahkan mungkin super tembaga. Jadi dulu beliau nanamnya bawor sama montong. Montong dan bawor gitu kira-kira. Ini pohon-pohonnya nih. Sekarang udah, yuk kita merapat aja deh biar teman-teman lihat deh gitu. Nah ini batangnya udah segini teman-teman, udah kayak di Thailand ini ya model pohonnya nih teman-teman. Beuh, mantap nggak tuh, keren. Sejuk banget di sini teman-teman, adem. Dan pohonnya juga sehat-sehat banget nih mengkilat, daunnya mengkilat, hijaunya hijau mengkilat kan kawan ya, bukan sekedar hijau biasa tapi hijaunya hijau metalik gitu teman-teman. Nah kemudian di belakang nih saya mau kasih lihat teman-teman bibit kiriman dari Republik Bibit nih. Dulu yang ini belum kenal dengan Republik Bibit. Di sini ada saung. Nah ini bibit-bibit yang kita kirim waktu itu sudah ditanam sama beliau sama Pak Kuwu ya. Sekarang udah kelihatan perkembangannya. Nih ini jenis duri hitam teman-teman. Wah dulu mah bibitnya nggak serimbun ini dulu, sekarang udah mantep ya, kelihatan sih perkembangannya, udah langsung kelihatan. Tuh, alhamdulillah ini modelnya busut gini, bikin tinggi mungkin karena di sini kan sawah teman-teman, bekas sawah.
Yang di belakang sana malah masih masih aktif sawahnya tuh. Gitu teman-teman. Dan di Indramayu itu memang mayoritas orang tanam mangga. Di Indramayu itu orang mayoritas tanam mangga. Tuh. Terkenal dengan mangganya, mangga Indramayu. Ada arum manis dan berbagai jenis-jenis yang lainnya. Sekarang sedang berbuah. Ini buahnya belum musim ya teman-teman. Gitu. Wah, senang sih teman-teman walaupun melihat tanaman punya orang gitu ya. Tapi kalau bibit yang kita kirim bisa tumbuh dengan bagus seperti ini sih, kita juga ikut senang sih teman-teman. Tapi ambil dari sini Mas biar tuh kelihatan. Keren tuh. Mantap ya, pohonnya mantap. Keren. Kayak pohon beringin tuh teman. Nah kalau kebun durian udah seluas ini teman-teman, informasinya ini ada 6 hektar. Emang harus dipersiapkan infrastrukturnya teman-teman. Nah maka dari itu Pak Gowo di sana lagi bikin jalan buat persiapan ketika ada tamu dari luar kota yang mau jalan-jalan ke kebun, jadi jalannya tuh nggak terlalu jauh gitu. Udah kucing. Nah ini rimbunnya, kebangetan sih teman-teman ini rimbunnya. Nah ini ada apa nih Mas? Himbauan dilarang memasuki kebun durian tanpa izin. Kita udah izin. Alhamdulillah. Dilarang memetik buah durian, dalam kurung mencuri, sanksi denda 5 juta per buah. Penangkap pencuri durian diberi imbalan 3 juta. Ya sebenarnya mungkin kalau sekedar untuk dimakan gitu mungkin ya oke lah, tapi kalau sampai digondol banyak-banyak gitu ya kasihan lah teman-teman. Kalau untuk dimakan, Pak Gowonya juga orangnya baik kok teman-teman. Jadi ya saya kira lebih baik minta ya daripada ngambil. Nah ini jalan nanti dari sana mobil bisa masuk ke area kebun sini, jadi udah lebih enak sih nantinya gitu teman-teman. Gitu. Yuk kita jalannya lewat kebun durian atau lewat pinggir sana Mas? Coba lihat lewat pinggir aja sama mangga-mangga. Oh iya, lewat pohon mangga ini lagi pada kembang nih teman-teman. Ih, busangkingnya. Gokil nggak tuh? Nah ini coba dari kejauhan Mas, view-nya kebun duriannya tuh, tampilannya kayak gimana? Wah mantep ya Mas. Tuh sambil difoto Mas itu Mas. Wah keren sih, keren teman-teman. Oke kita skip dulu. Nanti kita ngobrol sama Pak Gowo. Oke teman-teman, sembari nunggu Pak Gowo ya, kita closing dulu video ini. Nanti untuk obrolan dengan Pak Gowo mungkin ada di video yang lain teman-teman ya. Kita tadi jalan-jalan melihat pohon-pohon durian yang sudah tumbuh dan besar di sini. Beberapa sudah ada yang mulai berbunga tadi kita lihat. Kemudian yang di belakang sana juga pohonnya sudah sangat besar-besar sekali teman-teman. Dan saya berharap video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang ingin merawat pohon durian atau sedang merawat pohon durian atau yang baru mau tanam begitu ya. Nah, harapan saya video ini bisa jadi referensi setidaknya untuk teman-teman yang boleh jadi lahannya mirip seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa diambil dari video ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang berminat
mau tanam durian, kami menyediakan bibitnya mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan yang besar. Untuk informasi mengenai pemesanan bibit durian, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Ya, nanti bisa WA dengan saya atau mau datang langsung ke lokasi untuk survei bibitnya juga boleh. Nah, ke depan mungkin kita akan sediakan bibit juga di kebun durian Sultan Wanakaya ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira itu dulu video kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi, mantap.